langsung on lagi. Bosen bikin super kartu. Waktunya super. Super. Meleknya jreng, yuk langsung on lagi. Super. Meleknya jreng, langsung on lagi. Bosen bikin super kartu. Hai, halo pemirsa, apa kabar? Salam super, jumpa lagi bersama kami tentunya dalam program Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Tentunya on bareng saya, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Salam super Bang Don. Salam super. Semangat ya. Bukan Don Cash nih. Ya ini versi super. Kenapa? Karena sekarang di program Super Don kita ngomong sesuatu yang super. Ya. Ya kan? Dan beberapa waktu belakangan ini Bang Don pasti menyimak dong pidato Presiden Prabowo di depan saya kali sidang ini sangat PBB. menyimak dengan sangat serius. Dan itu ada beberapa hal yang unik, menarik, penting yang kita bisa diskusikan. Ya pertama kalau mendengar diksinya Yes. itu diksi yang sangat kuat. Cakep ya? Dan itu pesan itu sampai dan itu kemudian konten. Jadi ada konten yang bagus, lalu diksi yang kuat, delivery yang kuat. Lalu hasilnya adalah tepuk tangan 8 kali. 8 kali. Artinya apa? Ketika mengkomunikasikan itu betul-betul connected dengan audiens. Betul. Itu sesuatu yang luar biasa. Setuju. Apalagi substansinya yang penting kita bicara tentang isu Palestina kan, Bang Iya, Don kan? itu betul. Nah, terkait dengan ini, biar lebih jreng lagi, saya ajak Anda pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan meleknya jreng langsung on lagi dengan dua narasumber istimewa, dua narasumber super yang sudah kita hadirkan. Kedua-duanya adalah profesor. Profesor, guru besar hubungan internasional. Yang pertama kita sudah hadirkan di studio, Profesor Alexius Jemadu. Prof. Alex, apa kabar? Baik, Bang Don. Luar biasa. Selamat datang lagi di studio Prof. Alex. Dan kita juga terhubung melalui sambungan Zoom juga dengan guru besar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, apa kabar? Prof. Apa kabar? Sehat ya? Bang Don, Beberapa sehat hari semua? ini malang melintang wajahnya di televisi. Prof. Oke, Bang Don, kita langsung mulai nih dengan dua prof kita ini. Ya, itu kalau mengamati pidato Pak Prabowo Ya. tadi malam di PBB, Prof. Alex, apa kesan pertama yang langsung terlihat? Kesan saya yang pertama itu Pak Prabowo punya konsepsi kemanusiaan universal yang juga mencerminkan posisi Indonesia. I see. Ya, bahwa Indonesia itu berada di tengah dan dia sangat mementingkan kemanusiaan, terutama terkait dengan isu di Gaza Iya, ini. iya, Ya. iya. Dan itu menentukan posisi Indonesia ke depan, kredibilitas kita ke depan, karena kita betul melihat masalah kemanusiaan itu secara objektif. Ya. Ya, dia ingin supaya tidak ada penderitaan manusia di hadapan mata ini Iya. yang dari lalu negara tidak berbuat apa-apa terhadap itu yang menjadi keprihatinan dia utama. Dan dia sangat menggarisbawahi itu bahwa Indonesia siap berkontribusi untuk menangani masalah itu dalam kerangka semangat multilateral, Pak Don. Karena sekarang ini negara-negara besar itu cenderung meninggalkan Unilateral suatu, malah. pendekatan multilateral, maunya pendekatan power aja. Dan ini sangat membahayakan negara-negara menengah dan kecil, karena kalau negara besar memaksakan kehendaknya, tidak akan ada penyelesaian masalah. Oke. Kalau Ini persoalannya. Prof. Hik gimana mendengar pidato Pak Prabowo di PBB? Bagus sekali kalau menurut saya. Bagus sekali. Apalagi dikontraskan dengan Presiden Trump. Wah, luar biasa. Kenapa Itu saya betul, katakan? kontras memang. Ini seperti perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap kehadiran United Nations. Kita lihat nih, Trump, beliau mengatakan UN itu tidak penting, ini dan lain sebagainya. Sementara Pak Prabowo mengatakan UN itu penting. Kami ini terbantu. Itu satu. Yang kedua, ketika Trump bilang, wah itu climate change, hoax, dan lain sebagainya. Pak Prabowo justru mengatakan, oh enggak, ini ada sea level rise. Kita membuat giant sea wall, karena tiap tahun 5 cm itu turun. Nah, saya lihat ini. Ini namanya perdebatan ya antar dua negara.
tidak heran kalau Pak Prabowo mendapat tepuk tangan. Karena apa? Mungkin kalau Trump yang bicara, orang udah muak. Ya, dia singgunglah Jerman soal illegal immigrant, dia singgunglah Iran. Nanti kan kita lihat nih sorotan kamera dari UN pinter juga tuh. Ya, siapa yang disinggung dimunculkan, Cina dimunculkan. Ini yang mengatakan, mengutuk katakanlah Israel melakukan kekejaman, human catastrophe. Dia nggak menyebut Israel. Sopan, marah iya, tapi sopan. Ya, sesuai dengan apa budaya kita Indonesia. Ya, jadi ini sesuatu yang katanya, oh, untung aja kita dikontraskan dengan Presiden Trump. Walaupun saya tadinya khawatir juga nih, Presiden Trump muter-muter nggak jelas dan lain sebagainya. Jangan-jangan Pak Prabowo kayak begini juga. Ternyata di luar dugaan saya, bahasa Inggrisnya flawless. Kemudian juga intonasinya juga penekanannya juga bagus, bahkan mengandaikan itu juga luar biasa. Karena beliau mengandaikan ini rakyat Palestina, walaupun dia nggak bilang rakyat Palestina, bahwa kami sebagai sebuah negara, kami pernah dijajah nih 350 tahun. Bahkan beliau mengatakan kita didiskriminasi, anjing tidak boleh masuk, ya kan? Nah, itu kan cerita Pak Prabowo waktu di kolam renang Cikini. Dan kami tidak boleh masuk, berarti kami ini kayak anjing gitu kan? Nah, ini untuk menyampaikan kepada dunia pesan bahwa yang namanya penjajahan itu tidak benar gitu ya, tidak bagus gitu. Bahwa kami kan manusia setara. Kan beliau membuka pidato itu seperti itu. Lalu mengakhirinya dengan solusi bahwa oke, Israel kita akan akui. Kita akan buka hubungan diplomatik. Tapi katanya beliau Israel harus akui dulu Palestina. Dan kalau misalnya Anda khawatir soal jaminan keamanan, masyarakat internasional akan turun dan Indonesia akan menyumbang 20.000 orang pasukan di dalam pasukan perdamaian PBB. Wah, itu kan luar biasa. Cakep. Oke, sangat Prof. luar biasa. Saya ingin ke Prof. Alex. Tadi kan bicara soal pidato yang mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan. Betul. Ketika kita mendengar seorang Presiden Prabowo mengutip Thucydides dan memperingatkan, yang dia kutip ya. Excellencies, Thucydides warned, the strong do what they can, the weak suffer what they must. We must reject this doctrine. The United Nations exist to reject this doctrine. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Indonesia today is one of the largest contributors to United Peacekeeping Forces. We believe in the United Nations. We will continue to serve where peace needs guardians, not with just words, but with boots on the ground. If and when the United Nations Security Council and this great assembly decide Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere, in Ukraine, in Sudan, in Libya, everywhere when the peace needs to be enforced, peace needs to be guarded, we are ready. We will take our share of the burden, not only with our sons and daughters, we are also willing to contribute financially to support the great mission to achieve peace by the United Nations. Saya ingin dapatkan komen ini dari Prof. Alex. Ya, ini saya duga Presiden Prabowo membaca situasi geopolitik saat ini, Pak Don, ya. Yang di dalam hubungan internasional itu dikenal dengan bahasa power politics.
Power politics. Power politik. Artinya menggunakan kekuatan untuk memaksakan kehendak kepada yang lain. Ya, kita lihat itu ada di perang Rusia Ukraina, ya. Kita lihat itu ada di Gaza, dan yang menjadi korban di situ adalah penduduk sipil yang tidak berdosa. Pertanyaannya Pak Don, siapa yang harus membela penduduk sipil yang tidak berdosa, yang innocent ini? Iya. Nah, itulah kemudian menjadi maaf, isi dari pidato dari Pak Prabowo itu. Harus ada PBB yang hadir untuk membela manusia-manusia yang lemah ini. Iya. Ya, karena kita tidak boleh mengikuti apa yang dikatakan oleh Thucydides itu. Iya. The strong do what they can, dan the weak suffer what they must. Ya, seakan-akan orang lemah itu harus menerima nasib mereka sebagai orang lemah, dan ini sangat tidak adil. Karena itu dia menyerukan negara-negara di PBB ini, terlepas dari kekurangan dari PBB itu sendiri, inilah satu-satunya harapan dari semua komunitas internasional ini, karena tidak ada lagi organisasi internasional lain yang punya anggota sebanyak itu. Betul. Dan yang kewibawaannya masih diakui. Betul. Masih diakui oleh semua negara. Negara besar, negara kecil mengakui. Karena itu inilah wadah di mana semua masalah itu bisa diselesaikan. Kecuali Donald Trump yang menyampaikan pidato Donald Trump seperti itu. ya agak mengabaikan itu. Tetapi kan dia juga tidak bisa bergerak sendiri kan Pak Don. Iya, betul. Ujung-ujungnya kan dia harus mengajak negara lain juga, karena di dalam hubungan internasional itu tidak ada satu masalah yang bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Harus mengajak yang lain, ya. Yang dinamakan itu harus ada collective action, ya. Satu tindakan bersama, terutama masalah kemanusiaan di Gaza ini. Saya pikir kalau negara itu berkumpul duduk bersama, itu bisa akan dicari penyelesaiannya. Meskipun masalah ini sangat rumit, Pak Don. Sangat rumit, ya. Karena kita tahu ini adalah konflik yang sudah berlangsung bahkan sejak PBB itu berdiri. Ya, Paling lama ini konfliknya. Paling lama. Dan tidak akan ada percaya, makin lama makin rumit. Tapi itu tidak mesti membuat kita putus asa, kata Sekjen PBB. Dan dikutip juga oleh Pak Prabowo kan. Kita tidak boleh give up, dan Indonesia berada di garda terdepan, dan saya senang sekali ya, untuk memberikan kontribusi, bahkan siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian demi penduduk sipil yang lemah itu tadi. Itu Pak Don. Ya, ini menarik. Saya pengen balik ke Prof. Hik. Prof. Hik, tadi kan kalau Anda mengatakan bahwa Presiden Prabowo dan Presiden Trump itu kontras sekali, sangat terlihat perbedaannya. Apakah itu sebenarnya memberikan apa ya, mempertajam posisi Indonesia ada di mana dengan Amerika yang sebenarnya harusnya lebih punya power untuk membuat perdamaian itu makin nyata gitu. Apa yang bisa Anda sampaikan, Prof? Apa yang disampaikan Thucydides itu yang dikutip oleh Pak Prabowo, itu memang kenyataannya kan seperti itu. Trump bisa bicara sampai berjam-jam juga, bermenit-menit. Tanpa ada yang berani menyetop. Tapi kalau kita presiden kita comply dengan aturan. Kita diberi 15 menit, mungkin ada 10 menit, 20 menit. Saya lihat itu ya di lampu warna kuning, hijau dan merah begitu ya. Itu terlihat tuh Trump tuh merah terus. Tapi dia nggak stop-stop, muter aja kan. Nah itulah kalau misalnya kita negara besar, itu seolah-olah aturan tuh nggak berlaku. Aturan berlaku hanya Anda kepada yang lemah gitu kan. Nah ini ditunjukkan oleh Pak Prabowo, tapi boleh kita aturan ini berlaku bagi yang lemah, tapi substansinya. Ya, substansinya itu yang sangat penting. Karena apa, Pak Presiden kita lebih fokus menyampaikan bahwa isunya kalau saya tarik gitu ya, bahwa pentingnya PBB dalam penyelesaian Palestina, pentingnya PBB dalam kaitan dengan isu-isu yang sekarang ini kita hadapi, termasuk soal iklim dan lain sebagainya, dan bagaimana PBB punya peran terhadap negara-negara seperti kita. Jadi intinya multilateralisme itu sangat penting. Tidak seperti misalnya negara-negara seperti Amerika Serikat, mungkin juga Rusia yang selalu unilateral dan memanfaatkan hukum internasional untuk membenarkan tindakan mereka. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dengan adanya PBB ini, kita berinteraksi satu dengan yang lain. Dan kemudian jangan kemudian merasa lebih tinggi, dan kita harus patuh pada aturan-aturan yang ada, yaitu hukum internasional. Jadi seperti itu. Jadi ini yang menurut saya dari substansi Presiden ini sangat luar biasa begitu. Maka saya melihat
kemarin itu Presiden Lula pada waktu Betul. Trump bicara soal Ya. Brazil, wah udah mau marah dan lain sebagainya. Ya tapi ditenangkan kan sama bawahannya lah kira-kira Iya, seperti itu. Nah, tapi dengan Pak Prabowo bicara di nomor 3, wah mereka merasa tersalurkan marah mereka terhadap Presiden Trump yang mengatakan bahwa PBB itu tidak penting dan lain sebagainya. Jadi tidak heran kalau misalnya dapat standing ovation sampai berapa? 8 kali, Prof. Ya, jadi 8 kali, Oke. betul. Prof. Jadi Alex. kita bagus nih, ada kontrasnya. Iya. Oke, Prof. Alex, Ya. saya kebetulan pernah mengikuti Pak SBY dan kemudian mengucapkan pidato seperti Majelis Pak Prabowo Umum. tadi malam di Sidang Majelis Majelis Umum. Umum. Ya. Dan sekarang 10 tahun kemudian, jadi 10 tahun itu kita absen nih. 10 Betul. tahun. Lalu kemudian datanglah Pak Prabowo dengan kualitas speech seperti itu. Ya. Seolah-olah dia itu mau mengatakan, saya bicara, Indonesia ada. Kira-kira gitulah. Ya. Kesan saya begitu ketika dia bicara ke seluruh dunia, di Ya. depan Majelis Umum PBB, sidang umum itu, lalu kemudian kita merasa, oh Indonesia ada. Betul. Kembali ada gitu Ya. di forum internasional. Coba tanggapan Anda. Ya, itu awal yang baik, Pak Don, bahwa Indonesia ditampilkan oleh Pak Prabowo itu sesuai dengan kredensial yang dia punya. Sesuai dengan modal yang dia bisa tawarkan ke dunia internasional. Karena kalau kita perhatikan dalam sejarah kebijakan luar negeri Indonesia itu, Pak Don, Indonesia ini unik dia. Dia tidak ada masalah yang historis Ya. dengan negara tetangga, Ya. dengan negara besar. Dia semua hubungannya nggak ada masalah dengan Amerika, dengan Bahkan pelopor Tiongkok, gerakan non-blok Rusia. kan? Iya, pelopor gerakan non-blok. Jadi dia bisa menempatkan dirinya di tengah dan dia bisa reach out ke segala arah. Iya. Nah, itu kan potensi, ya, potensi. Hanya sekarang yang kita harapkan dari pidato Pak Prabowo ini yang menjadi momentum ini, apa tindak lanjutnya untuk memberi substansi kepada proyeksi kita sebagai bridge builder Iya. di dunia internasional, bahwa kita bisa menjembatani semua orang. Itu kan sudah dipercaya. Kita ada sejarah Konferensi Asia Afrika. Ya. Kita adalah pendiri non-blok. Ya. Non-blok, Kita juga sekarang anggota G20. Dan juga kemarin ketika Trump mengundang semua negara-negara Arab. Kita masuk di situ. Pak Prabowo diundang. Itu pengakuan luar biasa bahwa di luar Timur Tengah ada satu negara ini yang harus diperhitungkan suaranya. Indonesia. Timur Pak Tengah Prabowo, jauh. Iya, Iya, Pak iya, Prabowo diundang di situ artinya ada sesuatu yang Indonesia bisa kontribusikan. Nah, tinggal sekarang saya katakan ya, apa yang kita lakukan ke depan ini untuk memberi substansi kepada bridge builder itu. Dan saya pikir ada yang bisa kita lakukan, Pak Don. Sangat banyak yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak ada masalah kan. Iya. Kalau Anda perhatikan negara-negara lain di Asia itu, ada aja masalah historis, Iya. nuklir, wilayah. Dan keberpihakannya. Ya, keberpihakannya itu membuat mereka menjadi agak sulit untuk menempatkan diri di tengah. Betul. Nah, Indonesia itu betul-betul bisa berdiri di tengah dan menjembatani semua itu. Nah, ini adalah modal politik di dalam diplomasi yang selama ini belum dimanfaatkan, Pak Don. Belum dimanfaatkan. Dan dengan mendengar pidato Pak Prabowo tadi malam itu, saya pikir Pak Prabowo tahu itu kemampuan Indonesia itu. Sehingga dia berani melangkah lebih jauh. Indonesia rela ini. 20.000 pasukan penjaga perdamaian. Siap. Kami siap berikan. Ekspor beras Iya. ke Palestina. Iya, Siap. bahkan dia bilang finansial pun kita akan ini. Bayangkan ya, negara Indonesia ini kan nggak kaya-kaya amat lah ya. Betul. Nah, tapi kalau dia sudah berani di forum PBB bilang Ada komitmen financial, ya ada komitmen financial, itu berani benar itu Pak Don. Dan ini yang akan kita tunggu ke depan. Artinya Jadi pidato itu membuat kita seperti Descartes bilang, Iya. cogito ergo sum. Betul. Jadi saya berpikir maka saya ada. Saya ada. Prabowo pidato maka Indonesia ada. Jadi kalau mengikuti Descartes itu, the certainty of cogito, the certainty of Indonesia. Itu jarang-jarang itu Donald Trump puji orang. Salah satu pujian itu adalah pidato Pak Prabowo. Yang pasti adalah mungkin di luar ekspektasi, ya. Mungkin Presiden Trump akan tahu bahwa kalau orang dari negara berkembang, begitu ya,
Ingat kemarin ya dari Liberia presidennya dia bilang, oh bahasa Inggris kamu bagus ya. Iya. Kan dia selalu ngenyek kayak begitu kan. Iya. Nah tapi kan kenyataannya Pak Prabowo nggak seperti itu dan dia tahu ada substansi, Iya. ya kan? Dia tahu menempatkan diri di antara negara-negara itu. Dia pun kalau misalnya menyindir Trump gitu ya, itu juga tidak menyebut negara. Iya. Dia berbeda dengan Presiden Trump. Tapi Presiden Trump akan mengatakan, ini gara-gara teleprompter yang rusak katanya gitu kan. Sehingga saya ngalur ngidul dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, kalau misalnya kita kontraskan seperti antara Trump dengan Prabowo, wajarlah kalau Trump akan mengatakan bahwa oh ya Presiden Prabowo lebih baik gitu ya menyampaikannya, intonasinya, bahasa Inggrisnya, pronunciation-nya itu sudah baik ya dan mungkin di luar dugaan dari Presiden Trump. Jadi dan saya yakin tidak hanya Presiden Trump yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu baik ya, tetapi juga oleh banyak negara. Dan saya rasa kehadiran Presiden Prabowo di PBB terus kemudian dia menyampaikan pentingnya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sangat diapresiasi. Karena ini kan berbeda dengan Trump yang menyalahkan PBB, menyalahkan negara-negara Eropa yang mengatakan bahwa kok Hamas malah dihadiahi dengan pengakuan terhadap Palestina, ini kan nggak benar gitu kan. Dan belum lagi glorifikasi dari Trump. Waduh, saya bilang udah sakit perut saya. Menyalah-nyalahkan presiden sebelumnya, Presiden Joe Biden, Barack Obama, begitu kan. Ya lain lah kualitas. Bapak Presiden kan nggak bicara soal presiden terdahulu. Jadi masalah dalam negeri itu terbawa juga sama Trump di dalam forum yang antar negara ini, begitu. Oke. Seperti itu. Ya. Ini makin kesini makin tadi on ini. mau break. Iya, karena saya lihat makin hangat diskusi kita. Saya kasih hadiah nih, ini permen. Ini ada 3 warna. Prof Alex suka warna merah atau kuning? Saya kali ini pilih merah. Oh, merah. Sesuai dengan batik saya. Ini buat Prof Alex ya. Nanti Prof Hik saya wakili di sini permennya ya. Dikirim lewat Gojek aja. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Super Don, Super Opini akan segera kembali. Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Sports di Nusantara TV. Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Terima kasih masih tetap setia bersama kami. Program Super Don, Super Opini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi. Tentunya bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Ya, Super Don kembali memandu Super Don. Ya, Bang Don, tadi Iya. kan kita ngobrol sama Prof Hik, Prof Alex. Iya. Ini tentang aspek komunikasinya Presiden Prabowo. Betul. Ya kan? Tapi kan substansi yang utama sebenarnya kan misi atau pesan yang penting itu kan perdamaian di Palestina. Kan? Iya. Dan Itu usulannya Presiden Prabowo yang soal disebut two-state. sebagai two-state solution. Solution. Kalau kita Ah. kutip ya. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham
must live in reconciliation, peace, and harmony. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey that we must complete. Thank you. Kita sudah sering dengar two-state solution itu ya. Dan memang itu satu-satunya harapan untuk kedua bangsa ini. Satu-satunya. Karena kita kalau mengacu kepada penyelesaian masalah itu secara militer, itu tidak akan ada yang diuntungkan, dan kita udah saksikan ribuan orang menderita kayak gitu. Betul. Dan kita miris melihatnya ya, bahwa dunia internasional itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah itu. Ya kan? Dan ini sudah lama. Korban bertambah terus, dan di media diberitakan terus, tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah itu terjadi. Itu kesalahan kolektif komunitas internasional secara keseluruhan. Masa tidak ada yang bisa menghentikan itu? Ribuan anak-anak perempuan mati secara gitu, Pak Don. Nah, ini masalahnya, Pak Don. Di dalam hubungan internasional itu, apapun yang dirundingkan di meja perundingan itu, selalu bergantung kepada kondisi faktual di lapangan. Nah, kita tahu two-state solution ini secara historis itu sudah ditawarkan sejak tahun 48. Sudah begitu lama. Sudah begitu lama. Jadi dulu waktu mau diselesaikan ini, dibuatlah satu resolusi dari PBB pada waktu itu. Kalau kita lihat historisnya, Pak Don ya, two-state solution. Pembagiannya pada waktu itu 55% wilayah itu untuk Israel, 45 untuk Palestina. Nah, sayangnya pada waktu itu ditolak oleh negara-negara Arab. Karena penolakan ini terjadilah perang itu. 48, 56, 67, 73 dan intifada sampai 2025 ini. Ya. Tapi terlepas dari itu, kita tidak boleh berhenti untuk berusaha agar two-state solution itu benar-benar bisa diwujudkan. Because that is the only way. Ya. Karena kita secara militer itu habis-habisan. Dengan senjata sekarang ini habis itu, Pak Don. Karena itu kita harus berupaya, dan Indonesia dalam hal ini harus berada di garda terdepan untuk mewujudkan two-state solution itu. Nah, itu tidak akan bisa diselesaikan dalam tempo yang singkat. Butuh waktu. Nah, butuh waktu. Kenapa, Pak Don? Karena saya yakin Pak Prabowo juga tahu sebagai seorang pemikir militer ya, dia tahu yang namanya itu existential threat. Ancaman eksistensial. Nah, persoalan yang terjadi di Timur Tengah di Gaza ini, Israel terhadap Palestina adalah existential threat. Nah, demikian pun sebaliknya, ya, mungkin bukan Palestina, tapi Hamas dengan peristiwa 7 Oktober 2023 itu sudah dilihat oleh Israel. Kalau saya izinkan dia ini menjadi tetangga saya, itu akan menjadi existential threat juga bagi saya. Jadi kedua-duanya itu saling meniadakan. Nah, two-state solution ini baru akan bisa terwujud kalau existential threat itu dihilangkan. Hilang untuk ancaman Israel terhadap Palestina, hilang juga ancaman dari Hamas ke Israel. Makanya itu juga kan ditekan oleh Pak Prabowo kan, kita harus menjamin keamanan Israel ke depan. Iya kan? Betul. Karena ini peaceful coexistence. Koeksistensi damai itu mensyaratkan tidak adanya existential threat. Ancaman eksistensial. Jadi menurut saya langkah pertama untuk two-state solution itu remove existential threat. Baik untuk Palestina, Hamas maupun untuk Israel. Dari kedua pihak harus sama-sama. Itu dulu diselesaikan. Oke. Saya pikir Amerika, Rusia, Cina, dan negara-negara Arab itu bisa duduk bersama to remove this existential threat. Kalau itu terjadi, two-state solution baru jadi. Buka jalan. Prof. Bagaimana catatan Prof. Two-state solution? Ya, two-state solution adalah
solusi yang sangat realistis ya. Dan ini yang diperjuangkan juga oleh banyak negara. Bahkan dalam KTT yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi sehari sebelum sidang umum PBB, itu sudah membicarakan tentang two-state solution. Nah, memang two-state solution itu ada negara yang sudah mengakui tapi tidak mengakui Palestina dan kemudian mengakui Palestina. Tapi ada juga negara seperti kita. Kita tidak mengakui Israel sebelum Palestina diakui. Nah, itu yang pertama yang kita harus pahami. Yang kedua, kenapa sekarang Gaza itu diserang terus oleh Netanyahu? Karena Gaza itu dari praktek sebelum-sebelumnya dan tanggal 7 Oktober 2023 itu dimanfaatkan oleh tentu Hamas agar Israel itu mau hilang dari situ. Karena dari sisi Hamas bahkan yang didukung oleh Iran itu adalah Palestina merdeka itu berarti Israel tidak boleh ada di tanah Palestina. Mau terserah mau pindah di mana terserah. Tapi tidak boleh ada di tanah Palestina. Nah, oleh karena itu, Israel mungkin menganggap bahwa kalau misalnya sekarang kita duduki aja, ya kita masih belum bisa menghilangkan threat tadi, ya ancaman atau serangan dari Gaza yang dilakukan oleh Hamas. Ya, ini kan kalau misalnya diduduki, berarti kan ada tindakan polisionil. Ya. Tetapi kalau misalnya sudah merdeka, berarti ini sudah perang antar negara. Antara Palestina negara dengan Israel sebagai negara. Nah, tentu yang menjadi keberatan dari Israel itu adalah kalau saya memberikan kemerdekaan kepada Palestina, apa jaminannya bahwa kami ini tidak diserang? Itu yang sebenarnya diminta oleh Zelensky di Ukraina ketika bertemu sama Trump. Trump, oke, saya kasih kamu konsesi, tapi kamu kasih jaminan saya. Jaminan itu kan sebenarnya kalau saya diserang Rusia, kamu yang akan membantu saya, begitu kan? Nah, jadi dalam konteks seperti itu, Israel tentu berpikir dia tidak akan memberikan kemerdekaan karena kalau misalnya mereka diberikan kemerdekaan, ini perang antar negara. Tapi kalau yang sekarang ini kan tindakan polisionil, seperti kita masih dijajah oleh Belanda. 17 Agustus katakanlah begitu ya. Kelas pertama, kelas kedua kan Belanda bilangnya kita melakukan tindakan polisionil, walaupun dari sisi Indonesia kita mengatakan, oh ini udah agresi, karena kami sudah negara. Baru tanggal 27 Desember tahun 1949, ya kedaulatan diserahkan ke Indonesia. Nah di situ Belanda sudah tidak lagi melakukan serangan dan mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Nah jadi, apa yang menjadi jaminan kalau misalnya saya mengakui dan saya tidak diserang dalam perspektif Israel? Nah disitulah sebenarnya Pak Prabowo dan teman-teman kepala negara itu mengatakan bahwa jaminannya adalah kita jamin masalah keamanan. Ya, tapi kamu harus mengakui dulu Palestina sebagai sebuah negara. Nah, jaminan itu yang sekarang ini mungkin dibahas antara Presiden Trump dengan negara-negara Arab termasuk Indonesia berpenduduk Islam besar, dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Nah, Indonesia sudah disampaikan oleh Presiden. Kita akan menyumbang 20.000 pasukan kalau perlu lebih. Prof. Alex, kan Pak Prabowo dalam pidatonya kan bilang two-state solution. Berikan kemerdekaan kepada Palestina sekarang juga. Kira-kira begitu ya. Kan itu kan kira-kira yang kita dengar. Sekarang juga. Possibility-nya seperti apa? Atau ini sekedar retorika politik atau seperti apa gitu? Ya, bahwasannya itu harus diberikan sekarang juga, itu menunjukkan urgensi untuk menyelesaikan masalah di Gaza saat ini, terutama tujuan yang ingin dicapai ceasefire dulu. Supaya kemanusiaan ini bisa diselamatkan. Tapi sebetulnya two-state solution itu indah dibayangkan, Pak Do. Tapi realisasinya itu sulit. Tidak mudah. Bukan bermaksud untuk discourage atau apa, tapi realitas di lapangannya seperti ini. Persoalannya di antara dua pihak ini, perkembangannya sekarang, kelihatannya yang makin kuat itu kelompok kanan. Terutama ini di Israel. Nah, di Israel itu dominasi kelompok kanan. Kalau kita baca dalam perang 2 tahun terakhir ini, kelihatannya mereka yang mendikte terms of reference. Kerangka acuan perdamaian itu seakan-akan Netanyahu tunduk kepada kelompok kanan, garis keras ini. Dan kemauan mereka adalah, ya itu tadi zero sum. Aku dapat 5, kau harus kehilangan 5. Jadi tidak bisa selesai kan?
Nah, jadi di pihak sana ada ekstrim begitu, di pihak sini juga ada ekstrim gitu. Nah ini kan menjadi hambatan ya. Tapi kita jangan berputus asa Pak Don. Two state solution ini ada presidennya. Oke. Oke, tahun 48 itu dikemukakan. Oslo Agreement Betul. ada. Camp David ada. Ya. Pengakuan terhadap otoritas Palestina, Yasser Arafat, sekarang Mahmud Abbas, ya. Jadi ada serpian-serpian harapan itu untuk mewujudkan itu. Tinggal sekarang bagaimana meyakinkan kelompok kanan Israel ini, ya, yang kelihatannya sekarang mendominasi dan menentukan survivalnya si Netanyahu. Seakan Netanyahu itu seperti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ekstrim kanan di kabinetnya. Ya, nah ini yang menjadi penghambat. Kalau saja itu dihilangkan, maka kemungkinan jalan tengah itu bisa diambil. Oke. Prof. Ya, Itu jalan kata tengah Pak Prabowo. Iya. Now, kalau Prof. mendengar itu apa yang terbayang? Jadi kalau menurut saya begini, jadi sekarang ini rakyat di Eropa, banyak negara Eropa itu sudah melihat kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahan Israel. Sehingga apa? Itu yang mendorong pemerintah dari negara-negara Eropa, Prancis, Spanyol, Irlandia, bahkan juga Inggris untuk mengatakan bahwa enggak, ini harus di stop gitu. Nah, bagaimana cara menyetopnya? Dengan mereka memberikan pengakuan. Nah, selama ini negara-negara ini selalu berpihak pada Israel. Bahkan sekarang ini kalau nggak salah satu negara Eropa, Spanyol kalau saya tidak salah, menghentikan bantuan militer ke Israel. Nah, jadi ini yang membuat dipaksa Israel untuk mau tidak mau dia harus menerima, ya, karena cuma mungkin Amerika saja yang ada di belakang Israel, begitu kan? Dan mereka rakyat Israel kadang juga marah sama pemerintahan Netanyahu karena ketika mereka berpergian ke luar negeri, mereka itu berhadapan dengan banyak masyarakat di berbagai negara, lalu kemarahan rakyat di negara tersebut kepada Netanyahu dilampiaskan kepada warga Israel. Sehingga apa? Ini mendorong juga di Israel, sudahlah terima saja. Yang penting kan kita dapat jaminan, yang penting kita tidak ada lagi serangan-serangan dari misalnya Gaza, begitu ya. Udah terima aja. Jadi menurut saya ini agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan kelihatannya yang berada di KTT tentang Palestina ini yang di markas besar mereka melakukan rapat, ini mereka sudah punya konsep, dan konsep itu yang kemudian sekarang ini dibicarakan dengan pihak Amerika Serikat. Kemungkinan Amerika Serikat akan menyetujui karena Trump juga mengatakan kita perlu ada everlasting peace di Timur Tengah ini terkait dengan Gaza. Jadi mungkin sangat kemungkinan bahwa saya sih berpendapat bahwa ini akan terjadi. Seperti itu. Prof Hik, Prof Alex, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, ya kita harus menikmati super dulu, ya kan? Lanjutkan permennya, kita rehat dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Super Don, Super Opini akan segera kembali, tentunya dengan Super Sour Candy meleknya jreng, langsung on lagi. Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super meleknya jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super meleknya jreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami tentunya dalam program Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Tentu masih bersama saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slamet. Ya, Bang Don. Ya. Ini sebelum kita ke Prof Alex dan Prof Hik, saya juga mau minta analisanya Bang Don. Apa? Karena kan soal two state solution ini kan sudah lama ternyata kan. Kalau dengar penjelasan Prof Alex sama Prof Hikmahanto, ya sudah Ya, lama. betul. Dan kalau kita baca dan pengalaman kita membaca berita-berita kan sudah lama. Ya, setuju. Dan itu disampaikan lagi oleh Presiden Prabowo. Menurut Bang Don, itu momentum yang tepat dengan diksi yang tepat, di forum yang tepat, sehingga bisa menjadi sebuah akselerator untuk
makin mewujudkan two state solution ini, Bang Don? Ya, saya tidak ingin berpendapat sebetulnya, tapi kalau kita melihat tren, menurut saya ini soal waktu. Ya, Walaupun ada yang katakan itu tidak mungkin, tapi saya tidak yakin negara-negara itu akan tidak mendengar suara-suara rakyatnya yang melihat kekejaman seperti ini tidak boleh terjadi. Betul. Ini adalah tren yang terbuka dilihat oleh seluruh dunia. Ya. Dan mungkin itu yang menjelaskan kenapa negara-negara yang dulu betul-betul tidak mau mengakui Palestina. Sekarang memberikan pengakuan kepada Palestina. Malah buka Yang menurut kedutaan saya, besarnya. dan itu kemudian terbuka untuk two state solution. Sekarang kan ya kita lihat ya, tentu seperti kata Prof Alex tadi sulit gitu, tapi kan perubahan mungkin, Prof. Nah, itu dia. Prof Alex, gimana nih? Ya, saya tadi mengatakan sulit itu bukan berarti impossible. Ya. Nah, selalu ada jalan, selalu ada upaya untuk menuju ke arah sana. Hanya ini kan kita lihat di tantangan, constraint-nya itu ada pada berbagai layer. Ya, mulai dari layer negara-negara besar, Amerika Serikat lah di situ ya, Tiongkok, Rusia segala macam. Kemudian level regional, itu juga kan ada tantangannya gitu ya. Kemudian di level nasional lokal. Nah, kalau semua ini bisa dihilangkan, saya pikir ini solusi yang paling realistik ya. Karena kalau tidak begitu, kemana 2 juta orang Palestina ini? Kan tidak bisa dilupakan begitu saja, ya kan? Self-determination itu adalah suatu yang real di dalam sejarah. Seperti kita juga dulu dijajah oleh Belanda, kan? Akhirnya kita mendapatkan hak menentukan nasib sendiri. Hal yang sama harus berlaku juga untuk Palestina. Dan itu yang namanya self-determination. Nah, hak menentukan nasib sendiri. Ya, kita bilang itu di dalam pembukaan UUD 45 kan, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jadi fondasi konstitusional dari pidato Pak Prabowo ini sangat solid, sangat kuat, dan dia bisa mengkomunikasikannya kepada dunia. Ya, tapi tentu retorika tidak cukup. Tidak cukup. Nah, saya kira pertanyaan yang penting sekarang, kontribusi real apa Indonesia konkretnya ya menuju two state solution ini. Kita tidak usah pikirlah dulu negara lainnya. What Indonesia can do. Apa yang Indonesia mau buat dengan komitmen Pak Prabowo di PBB itu. Siap kirim pasukan perdamaian konkret. Iya, itu konkret. Tapi itu kan langkah lebih lanjut Pak Doni ya. Saya pikir sekarang Indonesia menawarkan kepada dunia plan of action menuju two state solution itu. Karena kita selama ini ngomong two state solution, konsep Indonesia konsep Indonesia itu apa? Seperti apa? Kalau kita bisa rumuskan itu, kita tawarkan kepada dunia, dan ini yang Indonesia bisa lakukan. Misalnya Pak Don, kita mengundang semua faksi Palestina datang ke Indonesia, bicara di Jakarta, duduk bersama, Indonesia membagikan pengalamannya. Kami juga negara yang sangat beragam loh, tapi kami mampu mengelola keragaman kami. Misalnya kan, itulah modal yang bisa Indonesia tawarkan kepada dunia. Jadi langkah setelah two state solution pidato di PBB ini, plan of action Indonesia. Soal nanti negara lain itu terima atau tidak, tapi kan kita tawarkan dulu. Karena Indonesia ini negara yang sangat diperhitungkan, bahkan oleh Trump. Yang saya bilang tadi, selain negara Arab itu Indonesia diundang ke sana. Tapi konsep kita apa? Ini menarik, Bro Alex. Sebentar ya, saya coba ke Prof Hik dulu ya, Bang Don ya. Karena soal plan of action ini, kalau dilakukan, menunjukkan kita punya sesuatu yang lebih konkret ya, Prof Alex. Tapi, Prof Hik, dengan situasi yang kemudian kalau kita saksikan pidato Presiden Prabowo, itu kan semakin meningkatkan sosok Indonesia di kancah internasional. Ini momentum yang tepat atau seperti apa, Prof Hik? Menurut saya ini momentum yang sangat tepat. Dan Bapak Presiden pandai menangkap isu yang menjadi permasalahan. Karena memang kalau udah masalah hubungan luar negeri, geopolitik, itu kelihatannya beliau sendiri yang menentukan ya di Indonesia ini. Beliau sepertinya ya perlu dukungan dari Kementerian Luar Negeri, tapi segala sesuatu beliau yang menentukan. Nah, saya membayangkan bahwa kita tidak bisa berperan sendirian. Kita harus berperan dengan negara-negara seperti Perancis, Arab Saudi yang menginisiasi KTT. Ya, kita berperan dengan negara-negara lain. Lalu apa yang harus kita lakukan? Misalnya, saya terbayang kalau Indonesia ini mungkin kita bisa bicara dengan Iran.
Ya, karena Iran ini menjadi faktor yang penting juga di dalam two-state solution, karena Iran selalu membantu Hamas untuk supaya Israel bisa nyah dari tanahnya, tanah Palestina. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau negara-negara Eropa, tentu yang berhak untuk bicara itu adalah Presiden Macron, gitu ya. Dan kemudian juga kepada Amerika Serikat, mungkin Prince Arab Saudi, MBZ, gitu ya, karena mereka punya kekuatan ekonomi juga yang ada di Amerika Serikat, dan Presiden Trump merasa mereka ini adalah teman-teman beliau, gitu ya. Nah, tapi kan sekarang sudah dimulai oleh Presiden Trump untuk bertemu dengan perwakilan negara-negara Arab, termasuk juga Indonesia. Nah, ini sudah dibicarakan mungkin apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, jadi masing-masing punya kontribusi, lalu kemudian nanti kalau bisa menurut saya harus PBB dilibatkan. Karena ujungnya nanti kalau misalnya memang ada gencatan senjata, untuk memastikan gencatan senjata itu dipatuhi, maka perlu pasukan perdamaian PBB, di mana Indonesia sudah berkomitmen lagi. Nah, sekarang urusan Indonesia. Kita sudah 20.000 atau lebih, silakan. Kita akan kirim pokoknya. Akan ada di sana, dan juga saya berharap petugas kesehatan itu juga harus ada di sana membantu segera, dan ini menjadi sesuatu yang menurut saya udah tepat, daripada misalnya kita Indonesia bilang, oh ya kita bersedia mengevakuasi 2.000 rakyat Palestina. Waduh, saya bilang ini padahal itu atas permintaan dari Mossad, gitu kan. Kita bisa baca itu kan di media Israel itu. Ya kan? Nah, ini yang nggak tepat menurut saya. Jadi sebenarnya bukan Bapak Presiden, saya yakin nggak. Ya, tapi pembisik-pembisiknya yang menyampaikan ini kepada Bapak Presiden, kemudian Bapak Presiden bicara. Tapi kalau sekarang ini Bapak Presiden sudah hands on terhadap masalah ini, dan beliau sendiri saya yakin yang akan calling the shot, gitu ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan Indonesia, apa yang harus dilakukan Prancis, apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi, dan kita berbagi. Karena ini kita bicara soal multilateralisme yang diyakini oleh Bapak Presiden bahwa ini akan membuat negara-negara ini keluar dari permasalahan. Karena kalau tidak, selalu Bapak Presiden mengatakan bahwa perang dunia ini akan semakin dekat loh, ya kan? Perang dunia ketiga itu akan berbeda dengan perang dunia kedua, karena perang dunia ketiga ada negara yang mungkin menggunakan senjata nuklir, dan itu akan jadi kiamat, gitu kan? Maka Bapak Presiden percaya betul bahwa perdamaian itu adalah jalan yang harus kita tempuh, begitu. Ya, oke, Bang Don, silakan. Ya, saya ada beberapa poin pidato Pak Prabowo yang mungkin kita perlu komentari lagi, Prof. Tadi kan soal kemanusiaan, soal keadilan, dan terutama soal kalau dengar beliau pidato, kita bisa melihat bagaimana beliau menyampaikan kontribusi nyata Indonesia di PBB itu atau di dunia ini, termasuk soal Palestina. Dan kemudian termasuk soal pasukan perdamaian, juga termasuk niat Indonesia atau upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas buang, yang targetnya tahun 2060 itu akan terpenuhi, dan bahkan mungkin lebih cepat. Poin kita adalah bahwa Indonesia itu sangat konsen dengan kehidupan bersama. Nah, tadi kan Prof. Alex sudah melihat soal kemanusiaan, dalam konteks seperti itu kan komitmennya seorang Presiden Prabowo. Saya ingin dapatkan komentar lagi tentang itu. Ya, biasanya Pak Don, kalau pemimpin negara tampil di dunia internasional seperti itu, mereka memikirkan juga kredibilitas negaranya. Oke? Nah, karena itu kalau kita ikuti pidato kepala negara itu, mereka selalu menyinggung kemampuan mereka menyelesaikan masalah dalam negeri. Karena soal common sense saja. Kalau negara ini tidak mampu menyelesaikan masalah ini, bagaimana Anda bisa menawarkan kontribusi ke dunia internasional, kan? Tapi Pak Prabowo di dalam pidatonya itu piawai dia mengaitkan itu, ya. Misalnya masalah dunia, ada masalah kelaparan. Indonesia siap jadi lumbung pangan. Nyambung kan? Bagus dia menjaga kredibilitas dan kredensialnya itu. Indonesia sedang dunia sedang mengalami perang. Indonesia itu adalah penjembatan bagi semua negara. Nyambung lagi, ya. Jadi bagaimana dia membangun kredibilitasnya itu? Dan itu bukan hanya retorika. Indonesia real punya kemampuan itu, punya kredensial itu, ya, yang mau ditawarkan.
Sehingga ini menjadi momentum, saya duga ya, Ya. Pak Prabowo menjadi seorang presiden yang kebijakan luar negerinya menunjukkan Indonesia itu siapa dan apa yang bisa dikontribusikan Indonesia kepada dunia. Ya. Dan itu Itu bagus sangat menarik. sekali. Itu bagus sekali untuk standing Indonesia sebagai negara paling besar di Asia Tenggara dan pemimpin informal ASEAN. Apalagi setelah 10 tahun absen, ini sangat menarik. Iya Pak Don. momentumnya. Nah, jangan kita lupa, tahun 55 kita itu pelopor konferensi Asia Afrika. Pada waktu itu loh, kemampuannya Iya, tahun belum banyak. 55. Nah, kemudian kita jadi pendiri negara non-blok. Kita berhasil juga pulih dari krisis ekonomi jadi anggota G20. Ya. Kita sekarang masuk BRICS menjadi wakil negara berkembang di Global South. Iya. Ya. Jadi kan rentetan-rentetan tradisi kepemimpinan internasional Indonesia yang sekarang mau diberi substansi oleh Pak Prabowo. Jadi kita tunggu ini Pak Prabowo bagaimana ke depan ini memberi substansi kepada apa yang dunia bisa harapkan dari negara ini. Ya. Menarik. Nah, Iya. dengan seperti itu, Prof. Hik, bagaimana sebenarnya posisi tawar Indonesia di kancah global, apalagi kalau kita memanfaatkan momentum pidato Presiden kemarin di PBB sama posisi tawar kita terhadap isu Palestina secara global, Prof. Hik? Begini, dalam sistem multilateral yang sekarang ini ada, itu kan negara nggak berkelompok seperti di masa lalu ya, Iya. di mana ada bipolar gitu ya. Iya. Sekarang coba negara-negara Eropa nggak percaya sama Amerika Serikat, Kanada nggak percaya sama Amerika Serikat, di Iya, bawah iya. Presiden Trump ya, dia nggak percaya. Nanti juga Rusia gitu kan, Rusia juga kadang bermain dengan Cina, bermain dengan mana-mana gitu kan. Nah oleh karena itu, kalau saya melihat dalam situasi global politik sekarang, geopolitik sekarang, maka dibutuhkan negara yang memang politik luar negerinya adalah bebas aktif. Dia bisa ke sana, dia bisa ke sini. Dan itu dimiliki oleh Indonesia. Dan kebetulan kita mendapat pemimpin, leader seperti Pak Prabowo. Kalau misalnya bukan beliau, katakanlah begitu, mungkin nggak bisa dijalankan juga. Tapi kan beliau itu punya passion terkait dengan masalah geopolitik, masalah luar negeri, ya kan? Mungkin Pak SBY bandingannya, ya. Tetapi Pak SBY pada saat itu memang tidak menghadapi tantangan yang sama seperti Pak Prabowo sekarang ini. Nah sekarang Pak Prabowo dia orang yang katakanlah bisa mengangkat telepon, menyampaikan selamat kepada pemimpin yang baru terpilih, lalu mengatakan bahwa kita akan berkunjung. Lalu nanti kalau misalnya mereka berkunjung ke negara kita, kita memberikan perlakuan yang sangat istimewa dan lain sebagainya. Dan beliau juga mendapatkan sebaliknya. Jadi menurut saya ini momentum yang pas bagi Indonesia karena negara-negara melihat negara yang punya politik luar negeri bebas aktif, negara yang percaya bahwa leader yang dari negara ini bisa dan mampu untuk melakukan istilahnya informal communication, formal communication, dan lain sebagainya. Dan memang kalau Pak Prabowo keuntungannya lagi adalah beliau ini kan militer. Kalau militer itu kalau punya mau, anak buah harus bilang kami kondisikan Bapak. Nah ini, ya, jadi ini yang penting juga nih. Kalau yang lainnya, kalau orang sipil masih didebat dulu bapaknya, kan gitu. Tapi kalau militer ini kami kondisikan Bapak. Itu salah satu keuntungan. Tapi sangat menarik memang. Iya. Saya kebetulan ikut pertemuan dengan Pak Prabowo yang 6 di jam Hambalang. di Hambalang. Iya, iya. Saya terpukau. Jadi kalau pidatonya di PBB seperti ini, saya teringat pada pertemuan di Hambalang. Iya. Apa yang terjadi, Prof? Iya. Itu dari 6 jam lebih kita bertemu. Kira-kira 2 jam itu adalah penjelasan soal situasi geopolitik. Geopolitik regional, geopolitik global. Dan bahkan pada waktu itu sudah ngomong, tidak ada yang menjamin tidak akan ada perang. Betul. Apa yang kemudian kita lihat ada perang. Gitu. Itu hal-hal yang pada waktu itu kalau dijelaskan, saya masih punya catatan. Itu ketika beliau pidato tadi malam, saya mengatakan bahwa sebetulnya itu lebih karena penguasaan beliau terhadap situasi geopolitik global juga, gitu kira-kira ya. Nah, Bang Don, ini karena kita harus masuk ke bagian closing, saya berikan Silakan. sesuatu ya Bang Don yang boleh gitu. kepada kedua prof kita. Mau gongnya kemana nih, Bang Don? Karena Iya, dari aspek saya dari aspek komunikasi aja, karena kita praktisi ya. Saya mengamati Pak Prabowo pidato ketuk-ketuk meja, podium. yang kemudian juga dikomentari sama
Donald Trump. Donald Trump, Nah, ya. Tetapi poin saya adalah penampilan beliau adalah penampilan yang prima, yang kalau kita dalam teori komunikasi, orang itu harus terlihat look right. Iya. Jangan lupa suaranya juga lantang kan waktu look pidato right, itu. talk right, Talk right. stand right, sehingga efektivitas komunikasinya terasa, sampai kita dengar di rumah pun Iya. merasa bahwa Kita ada. komunikasinya kuat. Iya, kita Makanya bangga. tadi saya bilang, Pak Prabowo pidato, Indonesia ada. Indonesia ada. Oke. Nah, dari situ saya mau pinjam untuk ke Prof. Hik dan Prof. Alex. Prof. Hik dulu. Apa kata kuncinya setelah dari PBB ini kemudian untuk misi yang disampaikan Presiden Prabowo? Ya, jadi kalau saya berpandangan bahwa sekarang kita sudah mendengar lah, bagus sekali, berapi-api, bahkan beliau sebenarnya sih nggak mengetuk-ngetuk kayak kampanye ya. Iya. Gerak-gerak meja. Tapi kebetulan mikrofonnya memang Iya, dekat. sensitif dan Iya. beliau mungkin ingin memberikan penekanan. Jadi ada kelihatannya gerak-gerak Stressing, gitu. Ya kan? Tetapi kan itu menunjukkan bahwa seorang leader itu yang katakanlah disegani, memang dia nggak harus punya rasa rendah diri. Ya. Saya apa bedanya dengan Presiden Trump? Nggak ada bedanya. Kalau di Majelis Umum PBB, kami juga negara, kami juga presiden, saya juga presiden. Betul. Jadi kalau Trump itu bisa berputar-putar dengan jumlah waktu yang sangat panjang, beliau Pak Prabowo ketika dia mau punya penekanan, dia seolah-olah mengetuk-ngetuk meja itu dan kemudian terdengar gitu ya. Itu juga efek juga menurut saya. Nah, tapi sekarang yang jadi tantangan itu adalah bagaimana staf-staf beliau, para pembantu beliau itu bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Pak Presiden. Oke. Ini yang saya sering katakan, ini banyak yang gagal gitu ya. Kalau saya jadi presiden mungkin saya udah gemes gitu ya. Tapi kan presiden bilang ya udahlah kasihan ini masih ini dan lain sebagainya. Ini yang harus bisa mereka itu menerjemahkan semangat Bapak Presiden berkobar-kobar, terus kemudian juga dengan mengetuk-ngetuk itu ke dalam kenyataan apa yang harus mereka lakukan. Nggak mungkin presiden bertindak sendirian, nggak mungkin. Nah, jadi seperti itu tantangan dan PR pekerjaan rumah yang besar. Ya, oke. Prof. Alex, silakan catatan Anda. Ya, Pak Don, tentu masalah dunia ini tidak akan selesai dengan pidato saja ya. Meskipun itu awal yang baik, ya kan? Momentum, dan saya melihat dari substansi pidato Pak Prabowo ini, beliau punya potensi untuk menjadi negarawan dunia. Membawa suara Indonesia, dan bersama dengan itu standing Indonesia juga naik. Oke. Tapi syaratnya setelah ini kontribusi kita secara real, konsep kita apa kepada dunia ini. Nah, ini mungkin lagi Pak Prabowo akan menugaskan Kementerian Luar Negeri kan, rumuskan misalnya tadi two-state solution versi Indonesia, dan apa yang Indonesia bisa kontribusikan pada two-state solution itu. Oke. Ya kan? Dia rumuskan secara real. Lalu mungkin ya undang kami akademisi ini cuma mengomentari, memberi masukan dan lain sebagainya, tapi itu adalah hak milik Indonesia. Oke. Jadi Indonesia berani kemukakan kepada dunia, ini nih tawaran kami kepada dunia, dan Presiden Prabowo yang menjadi pemilik dari konsep itu. Kemarin sudah mencuri panggung internasional, sekarang konkretnya. Betul. Oke. Baik. Bang Don, nggak terasa ini. Nah, ya udah. Kita harus segera selesaikan diskusi kita kali ini. Prof. Alex, terima kasih. Sangat menarik mendengar dua profesor. Iya. Super sekali. Terima kasih Prof. Alex. Prof. Hik, terima kasih Prof. Hik. Sampai kita berjumpa lagi Terima kasih, di lain Prof. Hik. kesempatan. Anytime. Oke. Dan Baik, terima pemirsa, kasih Pak Don, Pak Don dan Prof. Hik. sehat selalu. Nah, pemirsa, kita harus akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan lupa tetap saksikan Super Don, Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Untuk menutup diskusi kita, saya mau menikmati Super yang merah dulu. Super lagi. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Sampai jumpa. Salam Super.